Salam jumpa pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Binus TV di www.binus.tv. Dan di 1 jam ke depan bersama saya Melissa Gilbert kita akan mengikuti bersama dialog spesial dengan tema kita hari ini, Handwriting Analysis Teknik. Kita mengetahui bahwa tulisan tangan adalah tulisan dari otak manusia yang merupakan gambaran dari kepribadian setiap individu. Dan untuk itu, kita telah kedatangan narasumber, founder dan direktur dari Gestalt Center, Sandy Sucipto, SPSI, MMSC, CHA, CMH, CI. Ya, selamat datang Bapak Sandy. Ya, terima kasih. Oke, Bapak Sandy mungkin bisa diceritakan, ini selaku founder dan direktur dari Gestalt Center. Ya. Itu awalnya kayak gimana? Ya, sebetulnya saya memulai ini karena saya tertarik sekali mengembangkan bidang psikologi. Karena dalam bidang psikologi ini kita mempelajari manusia, kita mengenali bagaimana perilaku manusia, dan kita juga mencoba untuk menganalisis apa saja yang ada dalam perilaku manusia tersebut. Sehingga dengan kita mendalami, ketika kita menulis, kita bisa lihat apa saja yang ada dalam diri manusia. Nah, dari situ saya mulai mengembangkan metode ini dan saya membentuk asosiasi juga satu lembaga yang namanya Gestalt Center. Awalnya berdirinya tahun 2007. Jadi di sanalah awal mula berdiri Gestalt Center ini, yang mana kami di sana dulu itu mengembangkan mulai dari pelatihannya sampai dengan bagaimana implementasinya kepada masyarakat, yaitu ke tes dan juga terapinya. Lalu pada awalnya sendiri itu dimulai dari berapa orang? Sebetulnya kalau Gestalt Center itu karena kami punya 3 divisi, maka kami buka itu banyak sekali ya. Jadi saya punya itu ada divisi mulai dari untuk fisiknya, juga terapi fisik, juga untuk terapi kejiwaannya, sampai juga khusus untuk trainingnya. Nah, total semua orang itu ada sekitar hampir 15 orang yang praktisi ahlinya, belum termasuk associates-nya. Lalu saya tertarik dengan 3 divisi ini tadi ya. Ya. Sebenarnya ini tujuannya mau dibawa kemana gitu Gestalt Center ini? Ya. Seperti namanya Gestalt yang berasal dari istilah bahasa Jerman, yaitu adalah sebuah bentuk di sana. Bentuk di sini kalau saya pahami dari asal kata Gestalt ini sama seperti Bhinneka Tunggal Ika dalam pemahaman saya, yaitu bentuk yang satu kesatuan menyeluruh dan tidak bisa dipisahkan atau dipecah-pecahkan dari bagian-bagiannya lagi. Sehingga ketika kita melihat satu bentuk sebagai suatu kesatuan, yang mana kalau dengan background saya sebagai dari psikologi, saya lihat bahwa manusia itu terbagi menjadi 3 elemen, tubuh, pikiran, dan juga jiwa. Nah, dengan memperkenalkan metode Gestalt ini, saya mencoba memperkenalkan bahwa ketika manusia itu mendapatkan satu penanganan, tidak cukup hanya dalam pikirannya saja atau tubuhnya saja, tetapi harus menjadi satu kesatuan. Yang mana ketika kita tangani satu orang, tubuh, pikiran, dan jiwa itu betul-betul mendapatkan satu pemulihan. Atau kalau kita menganalisis, semua itu pun dapat kita analisis. Oke, lalu bagaimana cara Anda gitu ya mengajak orang-orang yang mungkin memiliki masalah atau apa untuk datang ke Gestalt Center? Ya. Biasanya kami ini selalu mengajak orang-orang mulai dari yang pertama itu adalah bagaimana kita memperkenalkan metode ini. Saya biasa itu banyak mengajar. Jadi banyak mengajar orang, kemudian dari sana asalnya kemudian banyak orang tanya, bagaimana sih kira-kira kalau misalkan saya sendiri punya masalah dan saya ingin mendapatkan kesembuhan atau saya ingin dianalisis. Kemudian dari situlah mulai banyak datang klien ke tempat saya, dan juga sampai saat ini saya ada di Jakarta pun ada. Jadi asalnya memang di Bandung. Jadi pertama kali Gestalt ini di Bandung, sekarang berkembang sampai ke Jakarta. Dan beberapa tempat lainnya namun namanya bukan Gestalt, karena saya sebagai penasihatnya saja. Oh, seperti itu. Lalu untuk di Jakarta sendiri, sudah ada berapa cabang? Untuk saat ini ada satu, pusatnya satu, iya. Jadi sekarang ada 2, Bandung dan Jakarta. Untuk pusat, iya, karena yang lainnya itu sifatnya associates, associate partnership. Lalu untuk penanganan pasien sendiri, apakah kita datang harus menulis gitu ya, untuk mengetahui Anda itu sedang kenapa gitu, atau perlu dengan kita harus bercerita atau seperti apa? Biasanya kalau untuk tes grafologi ini, orang itu datang itu dia kalau dia butuh datang itu bisa sambil konsultasi. Tapi kalau tidak, dia itu hanya bisa kirimkan fax atau lewat email. Itu pun dimungkinkan. Karena saya dan tim saya itu sudah cukup terbiasa untuk menganalisis seperti ini, karena kita bisa lihat
dan tidak mesti isinya atau bentuk-bentuk dari tulisannya. Jadi apapun itu, yang penting itu hasil daripada representasi tulisan atau coretan yang dibuat manusia, itu kita bisa analisis. Jadi tidak mesti coretan aslinya, bisa saja kirim via fax atau email. Karena juga ada cerita itu sendiri Iya, ya? betul. Iya. Lalu yang dikirim apa dong? Cerita apa gitu yang harus Biasanya bebas kalau saya, tapi kalau misalkan kita mau rumuskan, itu biasanya saya minta cerita tentang dirinya pribadi. Ya, karena memang konten dari tulisannya tidak menjadi fokus utama, tetapi bagaimana orang itu mencoret, bagaimana orang itu menggerakkan tulisan-tulisannya itu lebih kita lihat. Oke, lalu sekarang kita berbicara masalah grafologi ya? Iya. Nah, itu apa sebenarnya? Ya, sebetulnya grafologi ini adalah metode yang sangat sederhana. Grafologi sendiri kalau dari katanya itu terbagi menjadi dua, grafos dan logos. Grafos itu adalah coretan. Coretan di sini bisa bermakna atau tidak bermakna. Dan sangat bebas sekali untuk setiap orang ini menulis atau mencoret sana. Dan logos itu ilmu. Jadi dalam definisinya, grafologi ini adalah ilmu yang mempelajari mengenai coretan. Bisa dibuat oleh bagian tubuh manapun. Kalau orang bilang kita hanya menulis dengan tangan, tidak. Jadi apapun yang dibuat oleh bagian tubuh manusia yang berupa coretan atau bentuk-bentuk yang menyerupai tulisan, itu kita bisa analisis. Dan itulah grafologi. Oh, berarti cakupannya luas ya ternyata, bukan hanya tulisan saja. Iya. Kalau misalnya ada seseorang yang bernyanyi, Iya. gitu, tapi dia juga memberikan sebuah memberikan sebuah informasi tentunya di dalamnya. Apakah itu bisa dibaca juga? Dalam tulisannya iya, karena kalau dalam hal ini kan memang kita mempelajari coretan dan tulisannya. Jadi misalkan kalau yang mungkin yang saya tangkap itu seperti mengenali bakat orang. Iya. Kalau bagi saya itu sangat mudah sekali, karena memang kita bisa lihat dari coretannya. Dan setiap orang ini punya kekhasan masing-masing. Oke. Nanti mungkin kita bisa lihat Iya, benar sekali. bagaimana bentuknya dan juga bagaimana cara dia mencoret itu beda. Misalkan orang yang punya bakat seni atau orang yang punya bakat teknik dan juga yang akunting atau apapun juga, itu punya kekhasan. Lalu mengapa Anda sangat tertarik gitu untuk memahami sekali handwriting analysis teknik ini? Kenapa harus ke situ gitu? Manusia itu unik bagi saya. Dan keunikan ini terrepresentasikan dalam tulisannya. Sehingga ketika orang menulis, sekalipun itu katakanlah kita meniru tulisan orang, sebetulnya tidak akan ada yang sama. Karena coretan dan juga segala macam simbol-simbol yang tidak disadari itu akan muncul dari tulisan. Oke, seperti itu. Ya, dan di sana kita bisa bedakan satu orang dan lainnya, sama seperti keunikan manusia. Dan dari keunikan itu saya sangat tertarik sekali ingin tahu apa sih yang ada dalam keunikan manusia tersebut. Oke, lalu bagaimana dengan teman-teman Anda gitu di dalam Gestalt Center sendiri, melihat Anda yang sekarang? Ya, sebetulnya itu sangat menarik pertanyaannya, dan saya secara pribadi saya selalu menjadi dua fungsi. Oh, dua fungsi Ya, apa karena itu? sebagai entah saya sebagai teman atau Iya. sebagai profesional. Oke. Saya secara pribadi sebagai ahli untuk menganalisis tulisan, saya sudah memilih bahwa saya tidak akan menganalisis orang-orang terdekat saya. Oh, kenapa begitu? Karena saya sampai saat ini menemukan bahwa dengan kita menganalisis tulisan, kita bisa menemukan terlalu banyak hal. Iya. Dalam arti ketika kita belum siap untuk mengetahui sesuatu yang mungkin tidak perlu kita ketahui, sebaiknya kita tidak perlu menganalisisnya. Oke. Jadi saya sampai saat ini, saya di mata teman-teman saya akan jadi teman. Tapi di mata profesional, di mata klien-klien saya akan menjadi ya seorang praktisi ahli di sini yang akan memberikan pendapat juga masukan juga analisis yang sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Karena dalam analisis grafologi kita bisa analisis yang sesuai. Jadi tidak mesti kita buka semua, tergantung kebutuhan tesnya. Oke, lalu bagaimana dengan klien-klien Anda? Apakah semuanya merasa puas gitu? Ya, ya sampai saat ini sampai saat ini kami selalu dapat klien baru tentu saja. Jadi saya lihat fenomena seperti itu, ya saya anggap mereka sangat puas dengan pelayanan kami. Bahkan sampai saat ini saya dipercaya di beberapa perusahaan juga untuk menjadi konsultannya. Oh, Karena sebetulnya Gestalt Center ini lebih ke arah korporat, jadi untuk pelayanan di perusahaan. Tapi banyak juga individu yang datang minta pertolongan atau minta dianalisis oleh kami. Oke, lalu apakah mereka hanya datang sekali atau perlu berkali-kali gitu datang ke Gestalt Center sendiri? Kalau untuk analisisnya biasanya kami hanya lakukan satu kali. Jadi ketika orang itu datang ke tempat kami, itu dia sudah bisa langsung mendapatkan hasilnya, itu bisa cara pertama. Atau dia bisa dianalis, di tes, kemudian nanti tunggu beberapa hari, hasilnya keluar dalam bentuk tulisan laporannya secara tertulis. Oke, seperti itu. Lalu pernah nggak sih ada orang yang ngerasa,
saya tuh nggak kayak gini, salah nih. Ya. Hasil analisisnya salah nih, Ya. kayak gitu. Kalau Grafolo di tempat kami, kebetulan saya sendiri yang mengajarkan dan yang mensertifikasinya. Oke. Ketika saya setelah belajar dari Amerika, memang saya mengajarkan dan itu ada standarnya. Jadi biasanya seorang grafolo yang dia sudah boleh praktek atau menganalisis untuk klien jadi secara profesional, dia harus lulus standarisasi yang memang sudah ada dasar-dasarnya. Sehingga pasti akan memberikan analisis yang tepat. Karena ketepatannya kalau sampai saat ini saya berani katakan 80% setidaknya. 80%. Iya. Oke, hebat sekali. Baiklah Pak Sandy, kita akan berbincang lagi, tapi setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetaplah bersama kami.